Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Kita kembali untuk beribadah secara virtual. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang sehat. Semangat semuanya ya. Hari ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari kitab ke-9 dan maksudnya. Kitab ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia,
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk minta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik semua bersuka cita memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita berdoa untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu sekalian. Ayat istimewa kita diambil dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekali lagi ya adik-adik, ayat istimewa kita diambil dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikian ayat istimewa kita. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan. Ada yang bisa main piano, ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main trompet, ada yang bisa main gendang. Adik-adik bisa memuji Tuhan dengan bermacam-macam alat musik. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Pujilah dengan musik. Pujilah nama Tuhan. Pujilah dengan musik. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman seiman di seluruh dunia. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar.
dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh pembuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nama kitab pada khotbah minggu hari ini adalah Kisah Para Rasul. Namanya saja sudah kisah. Kisah para rasul sama dengan bagaimana kehidupan para rasul, atau apa yang dikerjakan oleh para rasul, atau pekerjaan Roh Kudus yang bagaimana yang dilakukan oleh rasul. Itulah yang diceritakan di dalam kitab para rasul. Seperti pada hari ini dikatakan, seorang Simon penyihir yang awalnya orang-orang sangat takjub kepadanya. Dikatakan baik yang kecil maupun yang besar. Bahkan Simon ini sampai dikenal dengan memiliki kuasa yang besar karena tanda-tanda mujizat yang diperbuatnya, padahal dia seorang ilmu sihir. Artinya ilmu sihir juga dapat melakukan tanda-tanda mujizat, seperti ketika orang Israel di Mesir, ilmu-ilmu sihir Raja Firaun juga dapat melakukan tanda-tanda mujizat yang besar. Tetapi dikatakan di sini seorang yang bernama Filipus berkhotbah tentang Tuhan Yesus, berkhotbah dari kelahirannya, bahkan sampai penyiksaannya disalib, sampai dengan kematiannya, sampai dengan kebangkitannya, sampai dengan diturunkannya Roh Kudus. Itu adalah tanda mujizat yang sungguh luar biasa. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus untuk kita. Dan itulah yang diberitakan oleh Filipus. Sehingga dikatakan baik laki-laki maupun perempuan mendengar khotbah daripada Filipus sehingga mereka percaya. Jadi di sini sesuatu yang luar biasa. Orang-orang mendengar, orang-orang mempercayai, dan setelah mereka mempercayai, dikatakan mereka memberi diri untuk dibaptis. Inilah hal yang luar biasa. Dan bukan hanya masyarakat biasa. Dikatakan pada ayat 12, tetapi sekarang Simon yang adalah ahli sihir menjadi percaya ketika ia mendengar, dan ia juga memberikan diri
untuk dibaptis. Karena itu firman Tuhan hari ini adalah sukacita besar. Sukacita besar artinya di mana seseorang yang mendengar firman Tuhan menerima baptisan. Karena apa? Besarlah manfaat daripada baptisan itu. Jadi ada 4 manfaat daripada baptisan. Yang pertama, namanya tertulis di dalam kerajaan surga. Jadi dia milik Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang namanya dituliskan di dalam buku kehidupan. Yang kedua, manfaat daripada baptisan itu setelah namanya tertulis dalam kerajaan surga, yang kedua, mereka menerima pengampunan dosa. Jadi serta-merta dia namanya tertulis dalam kerajaan surga, dengan serta-merta juga dia menerima pengampunan dosa. Jadi dia disucikan oleh darah Kristus, karena Kristus menyelamatkan dia. Yang ketiga, menerima kebangkitan kedua kali. Jadi kita belum mati, tetapi kalau kita sudah di dalam Kristus, pasti menerima kebangkitan. Dan yang keempat, menerima kehidupan yang kekal. Jadi siapa saja yang mendengar dan percaya dan mau dibaptis, dia mendapat manfaat besar dari Allah. Namanya tertulis dalam kerajaan surga, menerima pengampunan dosa, menerima kebangkitan kedua kali, dan menerima kehidupan yang kekal. Anak-anak semua sudah dibaptiskan? Pasti sudah. Karena itu kita semua sama, sudah menerima manfaat daripada baptisan. Hanya manfaat baptisan ini tidak hanya bermanfaat saat di sini juga, tetapi bermanfaat sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itu dengarlah firman Tuhan, percayalah dalam hatimu, dan lakukanlah seperti yang difirmankan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, bahwa kami telah anak-anak-Mu dan mendapat bagian dalam kerajaan-Mu. Seperti firman-Mu, setiap orang yang mendengar dan percaya pasti mendapat kehidupan yang kekal. Kami anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, berkati Tuhan untuk mendapat kehidupan kekal itu. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi pujian Lokasi Rohani. Di kolukon,
Marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah, boleh memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh memuji Tuhan beribadah secara virtual.